Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita akan masuk pada pelajaran DI di hari Rabu, tanggal 11 September 2024. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa sebelum masuk dalam pelajaran. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kami semua boleh ada di dalam persekutuan berdoa berbahasa lidah pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan menganugerahkan kami kekuatan, kesehatan, sukacita di hari ini. Kami mau belajar firman-Mu, kami siap membuka hati kami untuk setiap pesan Tuhan bagi kami. Kami percaya Roh Kuduslah yang akan mengajar kami semua untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki di hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara, kita masih belajar sepanjang minggu ini tentang memperbaharui pikiran atau memperbaharui akal budi. Tahukah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa orang berhasil atau gagal, orang berkelimpahan atau berkekurangan, orang sehat atau sakit, orang bersukacita atau putus asa, sebenarnya tidak bergantung pada latar belakang keluarganya atau juga tidak bergantung pada latar belakang pendidikannya. Bahkan ada sebagian orang yang juga berpikir bahwa semua itu bergantung pada jumlah rekening yang dia miliki. Nah, sebenarnya sama sekali tidak bergantung pada hal-hal tersebut, tetapi bergantung sepenuhnya pada apa yang kita pikirkan. Pikiran akan membentuk pola, namanya mindset ya. Jadi apa yang kita nikmati hari ini, apa yang kita hadapi hari ini, apa yang kita alami hari ini akan bergantung sepenuhnya kepada pola pikir kita. Apa yang kita pikirkan. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kita di dalam Filipi 4 ayat 8. Ayat itu berkata bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di ayat ini Rasul Paulus memberitahu kita bahwa ada hal-hal yang harus kita pikirkan. Dengan kata lain, kita dapat memilih apa yang mau kita pikirkan. Kenapa pikiran ini penting ya? Kenapa sangat penting bagi kita untuk memilih apa yang perlu kita pikirkan? Karena pikiran selalu akan membentuk pola pikir. Selalu akan terpola nantinya dia. Dan pola pikir, mindset, pikiran kita hari ini tanpa kita sadari sebetulnya itulah masa depan kita. Jadi pikiran adalah masa depan. Ini yang tidak disadari oleh banyak orang. Apa yang kita pikirkan itu cenderung akan kita pikirkan berulang-ulang. Dan apa yang kita pikirkan cenderung akan berbuah melalui perkataan kita. Perkataan yang sering kita ucapkan berulang-ulang cenderung akan berbuah melalui tindakan kita. Tindakan akan membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan itulah masa depan kita. Kebiasaan membentuk karakter, karakter orang itulah masa depan. Jadi sekali lagi pikiran adalah masa depan kita. Karena itu di Roma 12 ayat 1 dan 2, firman Tuhan juga mengajarkan kita, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena pikiran begitu pentingnya, makanya
Alkitab mengajarkan kita untuk jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Pikiran kita harus kita ubah. Kita bukan hanya memerlukan komitmen yang total untuk dapat hidup berkemenangan. Kita perlu mengambil langkah-langkah untuk memperbaharui pikiran kita. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, tidak boleh berpikir seperti cara dunia ini berpikir. Kita adalah warga negara kerajaan Allah. Sehingga cara kita berpikir pun harus disesuaikan dengan pola pikir kerajaan Allah. Pola pikir ilahi, pola pikir anak-anak Allah. Tadi Filipi 4 ayat 8 mengingatkan kita untuk memilih apa yang kita pikirkan. Apa yang harus kita pikirkan? Apapun yang manis, yang adil dan sedap didengar, itulah yang harus kita pikirkan. Orang-orang di perjanjian lama, mereka dulu mengambil firman, ya, menaruhnya di pintu rumah atau bahkan di pakaian mereka. Jadi pikiran firman Allah itu selalu ada di depan mereka. Allah mengajar mereka untuk selalu membicarakan firman Allah siang dan malam, sehingga mereka dapat berpegang pada apa yang firman Allah katakan. Bahkan mereka juga diajar untuk mengajar anak-anak mereka mengenai firman Allah. Jadi sangat penting bagi kita untuk memperhatikan apa yang kita pikirkan. Sangat penting bagi anak-anak Tuhan untuk selalu menyimpan firman Allah di hadapan kita, agar kita dapat memiliki hidup berkemenangan. Anak-anak Tuhan harus memutuskan bahwa firman Allah lah yang utama di dalam kehidupannya. Firman Allah lah yang harus sering, setiap saat, setiap waktu kita pikirkan. Kenapa harus setiap waktu? Karena kebalikan dari memikirkan hal yang manis, hal yang adil dan sedap didengar adalah dengan tidak memikirkan hal-hal yang dari Allah. Roma 8 ayat 6 juga mengingatkan kita bahwa keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi memikirkan hal-hal yang dari roh Allah adalah kehidupan dan damai sejahtera. Tetapi sebaliknya, bila kita mulai memikirkan hal-hal yang seperti dunia ini berpikir, dunia ini banyak mengajarkan kita tanpa kita sadar melalui apa yang kita tonton, melalui media sosial. Dunia ini banyak mengajarkan kita tentang kekerasan, perselingkuhan, mencintai uang, bagaimana mengejar kesuksesan dengan cara yang tidak jujur. Tanpa kita sadari, dunia ini mengajar kita menjadi berbeda dengan identitas kita di dalam Kristus. Karena itu kita harus berhati-hati. Orang-orang percaya harus menyadari bahwa peperangan rohani sangat berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Karena itu penting bagi orang-orang percaya untuk mengubah pola pikirnya. Karena itu, bila hari ini kita memiliki kubu pertahanan atau kita terikat sesuatu dengan apa yang kita pikirkan, kita perlu sadar dan berubah haluan. Alkitab berkata, bila kita mendekat kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepada kita. Bila kita menolak si musuh, bila kita mengambil tindakan otoritas untuk menolak tipu daya musuh melalui pikiran kita, maka ia akan lari daripada kita. Ada saat-saat memang di mana kehidupan kita juga gagal ya. Kita membiarkan banyak pikiran-pikiran dunia ini mendominasi kita. Tanpa kita sadar, orang-orang percaya menjadi kalah, menjadi rentan diserang oleh ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, dan akhirnya berada pada ketidakpercayaan. Bahkan tidak sedikit orang-orang percaya yang putus asa, depresi, dan berakhir tragis kehidupannya. Kenapa? Karena mereka mengizinkan pikiran-pikiran dunia ini menyerang dan mengambil keuntungan atas hidup mereka. Mereka mengizinkan kekhawatiran dan ketakutan mengendalikan kehidupan mereka, sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil
tidak berujung pada kehidupan dan damai sejahtera, tapi berujung kepada kegagalan, keputusasaan, dan hidup yang tidak berkemenangan. Karena itu kita juga harus berani berkata bahwa saya menolak apa yang sedang dilakukan musuh atas diriku hari ini. Saya akan duduk diam mendengar apa perkataan Bapa bagi kehidupanku. Kita harus mengambil keputusan merubah haluan, merubah apapun yang kita pikirkan, dan menfokuskan pikiran-pikiran kita hanya kepada perkara-perkara ilahi. Hanya kepada apa perkataan Bapa atas hidupku. Apa yang menjadi tujuan Allah atas hidupku. Apa tujuan Tuhan atas saya hari ini. Apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya pikirkan. Tuhan hendak mengajar kita hari ini melalui firman Allah. Tuhan hendak mengajar kita melalui hari ini. Keputusan bisnis apa yang harus kita ambil. Solusi apa yang harus kita lakukan. Tuhan hendak memberitahu solusi. Bahkan sebuah ide brilian bagi kita hari ini. Ketika hati kita terbuka dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. If you can dream it, you can achieve it. Jika kamu dapat memimpikan itu, kamu akan dapat menggapainya. Begitu yang saya baca di buku-buku kepemimpinan ya. Kalau kita memimpikan firman Tuhan, kita membayangkan kesembuhan itu setiap waktu, setiap saat. Kita melihat diri kita berjalan-jalan, menikmati kehidupan, beraktivitas tanpa dihalangi oleh sakit penyakit, maka kita akan menggapai itu. Ketika kita berpikir kehidupan kita adalah kehidupan yang diberkati, berlimpah, berkemenangan, kemajikan dan kemurahan mengikuti kehidupan kita, maka kita juga akan memilikinya. Jika yang kita bayangkan adalah Tuhan menyertai kehidupan kita, Tuhan menganugerahkan masa depan penuh harapan, masa depan gilang gemilang bagi kehidupan kita, maka itu juga yang akan kita terima. Jika setiap firman Allah yang mendominasi pikiran kita, firman Allah yang mengisi dan mengendalikan kehidupan kita, maka kehidupan kita juga akan berujung pada menikmati, menerima setiap karunia, pemberian yang terbaik dari Bapa kita yang di sorga. Kita akan menerima semua yang sudah Tuhan rencanakan bagi kehidupan kita. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Pelajaran di kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita.